Bentar kata Dila masih mau install di record. Aduh, lemas sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, Barokat. saya Imran Kaha selaku koordinator. Baik, kita lanjut ke presentasinya. Presentasi yang pertama dilanjut oleh Aidil. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelaskan tentang pendidikan berjudul pendidikan lapisan. Latar belakang penggunaan bahan kimia PCBC menjadi penyebab utama penipisan ozon. Dan ini banyak digunakan dalam pendingin, aerosol, dan produk lainnya. Saat terlepas ke udara, PCB naik ke atmosfer dan keluar oleh sinar UV. Lubang ozon di Antartika semakin membesar setiap tahunnya. Suhu dingin, stratosfer, mempercepat aktivitas kimia yang menghasilkan ozon. Fenomena ini terutama terjadi selama musim dingin di wilayah kutub. Peningkatan radiasi UV berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Paparan UV berlebihan dapat menyebabkan kanker kulit dan katarak mata. Hewan dan tumbuhan juga berpengaruh, terutama organisme laut kecil. Radiasi UV dapat merusak tanaman. Distribusi penipisan lapisan ozon. Letak penipisan ozon di barat dari wilayah kutub, terutama di Antartika, atau menjadi lapis. Wilayah dengan konsentrasi bahan kimia rusak ozon yang lebih tinggi dan lebih rentan terhadap penipisan. Variasi musim. Penipisan ozon di Antartika paling parah dilakukan pada musim semi akibat reaksi kimianya dipicu oleh sinar matahari setelah musim dingin yang panjang. Pengertian penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon adalah suatu proses kekurangan konsentrasi ozon O2 di lapisan stratosfer bumi akibat reaksi kimia yang menyebabkan beberapa ozon seperti fluoro atau CPC, halon, karbon, dan metil. Lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dengan menyerap sebagai besar radiasi ultraviolet atau UV dari matahari, khususnya UVB yang berbahaya bagi makhluk hidup. Penipisan ozon. Penipisan musiman atau lubang ozon. Contohnya yaitu lubang ozon yang ketiga yang mencapai ukuran sebesar 14-16 vertebrae setiap tahunnya. Yang kedua itu penipisan global. Contohnya itu penurunan konsentrasi ozon di stratosfer yang diamati sejak akhir abad ke-20. Penipisan ozon di permukaan atau ozon troposferik. Contoh polusi kendaraan di kota-kota besar akibat polusi udara berbeda dari ozon stratosfer yang melindungi. Ozon ini justru berbahaya bagi kesehatan lingkungan. Penyebabnya itu penggunaan CVC atau fluorokarbon pada pendingin ruangan di kulkas dan pengharum ruangan. Penggunaan halon dan karbon tetraklorida, emisi gas buang kendaraan bermotor dan pabrik, dan terakhir itu pengundulan hutan. Dampaknya yaitu seperti Direkam bapak tadi ditembak apa tidur wes ah. kanker kulit dan Oh katarak geletak mata. ditembak bapak ini. Upaya pencegahan protokol Montreal. Yang kedua itu penggunaan bahan alternatif ramah lingkungan. Yang ketiga kampanye. Keempat yaitu reforestasi dan konservasi. Simpulannya, penipisan lapisan ozon seperti tidak emisi gas berbahaya seperti CVC, halon, dan gas rusak ozon lainnya. Kedua, akan lapisan ozon menyebabkan tingkat paparan sinar UVB yang berbahaya. Ketiga, dampak dari penipisan ozon pentingnya risiko kulit, katarak kulit, serta gangguan ekosistem. 4. Perubahan iklim juga dapat dipengaruhi oleh penipisan lapisan ozon. Yang kelima, upaya global seperti Montreal telah membantu mengurangi penggunaan zat rusak ozon. Sarannya yaitu 1. Mengurangi penggunaan produk yang mengandung CPVC, halon, dan zat rusak ozon lainnya. 2. Beralih ke alternatif ramah lingkungan seperti bahan pendingin yang tidak merusak ozon.
dan tentunya menjaga lapisan ozon melalui mitigasi universal. Ya, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gina. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Perubahan iklim adalah fenomena yang terjadi akibat perubahan signifikan dalam pola cuaca dan suhu global yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Tujuannya itu adalah yang pertama untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan yang kedua menjaga keberlanjutan bumi. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu global atau regional yang terjadi dalam rentang waktu yang signifikan. Proses ini dapat mencakup perubahan dalam suhu rata-rata, pola curah hujan, frekuensi bencana alam, serta fenomena cuaca ekstrim lainnya. Penyebab perubahan iklim adalah yang pertama seperti gas rumah kaca, karbon dioksida, metana, dan nitros oksid yang terperangkap di atmosfer. Terus yang kedua ada deforestasi seperti penebangan hutan mengurangi kemampuan alam untuk menyerap CO2. Yang ketiga ada pertanian dan industri seperti peningkatan emisi dari sektor pertanian. Dampak perubahan iklim itu yang pertama seperti peningkatan suhu global, suhu rata-rata bumi meningkat menyebabkan cuaca ekstrim. Yang kedua ada bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai tropis yang lebih intens, dan kebakaran hutan. Yang ketiga adanya kenaikan permukaan laut akibat mencairnya es di kutub dan pemanasan global. Dan yang terakhir adanya kehilangan biodiversitas seperti perubahan habitat yang alami mengancam spesies tanaman dan hewan. Solusi untuk mengatasi perubahan iklim yang pertama seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi alam dan reboisasi, efisiensi energi, dan yang terakhir pendidikan dan kesadaran. Contoh kasus perubahan iklim kebakaran hutan di Australia pada tahun 2019 sampai 2020. Kebakaran hutan besar-besaran melanda Australia pada musim panas 2019 sampai dengan 2020 yang dikenal dengan sebutan Black Summer. Kebakaran ini menghancurkan lebih dari 18 juta hektar hutan, menyebabkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem dan fauna unik di Australia, seperti koala dan kanguru. Hubungan dengan perubahan iklim yaitu seperti pemanasan global menyebabkan musim panas yang lebih panjang dan lebih panas yang meningkatkan risiko kebakaran hutan. Perubahan iklim ini juga bisa mengurangi kelembapan tanah, memperburuk kondisi yang memicu kebakaran. Dampaknya selain kerugian ekologis, kebakaran ini juga menyebabkan polusi udara yang membahayakan kesehatan manusia dan menambah emisi gas rumah kaca. Kesimpulannya adalah perubahan iklim adalah fenomena global yang disebabkan oleh faktor-faktor alami dan terutama aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan. Dampak perubahan iklim sangat luas dan mencakup peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, dan bencana alam yang lebih sering dan lebih ekstrim. Caranya adalah yang pertama pengurangan emisi gas rumah kaca, yang kedua pelestarian rehabilitasi hutan, dan yang terakhir peningkatan efisiensi energi. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Matikan rekodnya.